Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Liga 1 2024-2025 tinggal hitungan hari lagi. Usai Piala Presiden Liga terbesar di jagat raya. Wah, kaget. Kaget. Akan segera dimulai. Tentu saja yang dinantikan oleh para penonton adalah aksi-aksi dari para pemain favorit dan juga idolanya, terutama gol-gol yang akan tercipta. Nah, untuk urusan gedor Jalalawan biasanya diserahkan pada seorang ujung tombak atau disebut striker. Musim lalu kita sama-sama tahu, gundul bukan sembarang gundul dari Persib yakni David da Silva keluar sebagai top scorernya. Nah, musim ini kira-kira siapa ya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Berikut akan kami tampilkan para juru gedor sementara tim-tim Liga 1. Silahkan nilai sendiri siapa yang patut diwaspadai di Liga 1 musim ini. Yang pertama, Madura United. Madura baru aja mendatangkan striker asal Brazil, Maxwell Casio. Tapi karena dia baru, tentu kita belum tahu ya bagaimana sih performanya. Tapi bukan itu yang harus diwaspadai di Madura United. Yang harus diwaspadai di Madura United adalah Lulinha. Meskipun dia ini berposisi sebagai winger, tapi kita tahulah kualitas Lulinha. Selama dia membela Madura United, dia ini sudah mencetak 17 gol. Yang kedua, Persita Tangerang. Persita baru aja meresmikan Marios Ogboe, striker asal Yunani. Meskipun kalau dilihat dari statistiknya sih dia ini nggak gacor-gacor amat sih. Tapi itu kan untuk sekelas liga luar lo ya. Belum tentu juga kalau di Liga Wakanda. Di Barito Putra masih ada yang namanya Murilo Mendes yang tampil luar biasa musim lalu. Apalagi musim ini ditopang oleh Josep Ejejari. Nah, ini akan lebih berbahaya nih Barito nih. Sebab kita udah hafal lah tipikal dari Ejejari yang satu ini. Dia ini peluang sekecil apapun bisa dikonversikan menjadi gol ya sama Ejejari. Nah, ini akan menarik nih. Bagaimana kekuatan Laskar Antasari dengan Josep Ejejari dan Murilo Mendesnya. Yang keempat, Arema FC. Masih ada nama Charles Lokolingoy. Kali ini disatukan dengan Darberto Belo, dua striker yang di dua tim berbeda musim lalu. Yang keduanya tampil cukup apik. Nah, kali ini keduanya disatukan di satu klub. Yang kelima, PSBS Biak. Tentu saja ada sang top scorer Liga 2 Alexandre Ferreira yang mampu cetak 19 gol dari 19 laga, alias persentasenya itu 1:1. Nah, ini salah satu striker yang paling berbahaya di Liga 1 musim depan nih. Yang keenam, PSIS Semarang menaruh harapan pada Abdallah Sudi, striker asal Burundi ya. Meskipun kalau dilihat di statistiknya dia ini melempem, tapi kan kita patut waspada juga nih penyerang yang satu ini. Biasanya orang-orang Burundi ini memberikan kejutan ya. Yang ketujuh, Persik Kediri. Di Persik Kediri ada nama Ramiro Vergonzi, striker asal Argentina yang terkenal ngotot, ex pemain Persita Tangerang yang musim lalu sukses mencetak 12 gol dari 32 laga bersama Persita. Yang kedelapan, di PSS Sleman ada yang namanya Gustavo Tocantins. Meskipun PSS Sleman mendatangkan Danilo Alves, tapi dia ini kan baru pertama kali main di Liga Indonesia. Sementara Tocantins kita nggak bisa nganggap remeh. 13 golnya musim lalu membuktikan si ular ini cukup licin di lini depan. Yang kesembilan, di Semen Padang ada nama Kenneth Nwoke, striker asal Nigeria yang terkenal sangar dan kuat serta kokoh. Terbukti musim lalu di Liga 2 dia ini mampu mencetak 10 gol bersama Semen Padang.
Yang ke-10 Persebaya, ada yang namanya Flavio Silva. Ucok musim lalu tampil luar biasa bersama Persik Kediri. 29 kali main cetak 23 gol. Ini sebuah bukti ya, penyerang asal Portugal ini sangat berbahaya di lini depan. Apalagi kali ini dia ditopang oleh Bruno Moreira. Nah, ini mungkin akan jadi duet yang menakutkan juga di Liga 1 musim depan. Yang ke-11 ada Persis Solo. Persis Solo baru saja mendatangkan Karim Rossi, striker asal Swiss yang terkenal religius. Di Dewa United musim 2022-2023, Rossi ini mencetak 9 gol dari 27 laga. Yang ke-12 Dewa United masih memiliki atau masih ditopang oleh Alex Martin, striker asal Brazil yang sebenarnya musim ini hampir saja bergabung ke Persib Bandung, tapi ditahan nih sama bosnya Dewa United. Alex musim lalu tampil cukup luar biasa ya, mencetak 21 gol bersama Dewa United. Yang ke-13 ada Bali United yang baru saja mendatangkan Everton Nascimento dari PSM Makassar. Everton di PSM Makassar itu tampil 45 kali ya, dengan catatan cuma 9 gol aja. Tapi nggak tahu juga kalau di Bali United ya, dengan bertopang pemain-pemain hebat lain mungkin akan berbeda cerita. Ke-14 ada Borneo FC yang mempercayakan lini depannya pada Leo Gaucho, striker muda berusia 22 tahun. Ya meskipun masih muda, tapi kan Gaucho ini asal Brazil. Ya bisa saja ini pun menyengat di Liga 1. 15 ada PSM Makassar, masih bertumpu pada Adilson Silva asal Portugal yang musim lalu cetak 8 gol bersama PSM. Apalagi musim ini Adilson akan ditopang oleh Nermin Haljeta, otomatis akan mungkin tambah gacor lagi ya. Makanya kita lihat nanti nih. 16 ada Malut United yang baru mendatangkan Diego Martinez, striker asal Paraguay yang sekilas wajahnya kok mirip dari Kim Kurniawan ya. Ini juga baru didatangkan di Liga 1 musim ini. Dan banyak yang meyakini kalau Martinez ini akan jadi the next-nya Christian Gonzalez di Liga 1. Ke-17 ada Persija Jakarta, masih mempunyai Marco Simic dan Gustavo Almeida, dua pemain yang seperti roller coaster musim lalu. Simic bapuk di putaran pertama tapi gacor di putaran kedua, sementara sebaliknya Almeida gacor di putaran pertama justru bapuk di putaran kedua. Kini dua pemain ini disatukan dalam satu tim di awal musim. Nah, ini patut juga dinantikan nih. Dan yang ke-18 tentu saja ada Persib Bandung yang masih memiliki gundul bukan sembarang gundul. Usianya memang makin tua, staminanya juga makin lemah, tapi DDS tetaplah DDS. Pemain yang disebut bunglon ini memang sangat sulit ditebak. Kadang terlihat loyo tapi mematikan. Duetnya dengan Ciro Alves akan kembali diyakini mampu berbicara banyak di Liga 1 musim ini. Nah, silakan komentar kalian nih, dari striker-striker tadi, kira-kira nih striker mana yang akan bapuk di Liga 1 musim besok dan siapa yang akan gacor versi kalian ya. Kita ke Timnas Indonesia. Sekarang kita akan update yuk rumor, catat lu ya, kami bilang rumor calon klub-klub baru para pemain diaspora Timnas Indonesia senior ya. Catat lagi, ini cuma rumor lo ya. Yang pertama The Professor Haye, ini dirumorkan pulang ke AZ Alkmaar di Belanda. Yang kedua Wak Haji Ragnar, ini dirumorkan ke Cadiz CF di Liga 2 Spanyol ya. Yang ketiga The Big Man Elkan Bagot, ini dirumorkan ke Liga 2 Inggris bersama Derby County.
Yang keempat, Bang Jayaji Ijes, ini dirumorkan ke Torino FC. Yang kelima, The Good Boy Martin Paes, ini dirumorkan ke Empoli di Serie A Italia ya. Yang ketujuh ada Marceng Lino, ini dirumorkan ke Oxford United di Liga 2 Amerika. Yang kedelapan ada The Traktor alias Juki Habner ya, ini dirumorkan ke Den Bosch di Liga 2 Belanda. Yang kesembilan, Nathan Choaon alias Tejo, ini dirumorkan ke FC Emmen. Sisanya yang lain aman semua ya. Sandy Walsh tetap di Belgia, Sen Patinama tetap di KAS Juven, Ivar Jenner tetap di Utrecht, Rafael Struijk tetap di ADO Den Haag, Calvin Verdong tetap di NEC, Arhan juga tetap di Suwon FC, Asnawi tetap di Port FC, serta Prince Jordi Amat tetap di JDT. Nah, kira-kira apa ada yang kurang nih dari pembahasan kami? Atau ada yang belum kami sebutin? Silahkan tambahin aja ya. Kembalinya Tyrone Del Pino dan datangnya Adam Alis dari Borneo FC ditandai diluncurkannya jersey pramusim Persib. Ingat, ini jersey pramusim lo ya, bukan untuk liga. Sebab Persib akan punya 3 jersey utama, yang di pramusim, liga, dan AFC. Tapi jujur sih memang penampakan dari jersey ini tuh keren sih buat kami sih. Tapi sayang banget ya kalau jersey ini cuma dipakai buat pramusim aja dan gak dipakai di liga musim depan. Ntar giliran di liga aja jerseynya acak kadut. Aduh. Jersey ini bertemakan api abadi dan emas yang melambangkan semangat juang yang tak pernah padam dan glory alias kejayaan Persib di musim-musim sebelumnya. Sebenarnya kami tuh inginnya ya yang bertinta emas ini tuh dipakai di jersey untuk liga lo ya. Tapi pihak Persib saat kami ajukan hal tersebut menolaknya dengan alasan mereka punya pandangan lain. Dan kami pun belum tahu apakah di jersey untuk liga pakai tinta emas juga atau enggak nih. Yang kurang di jersey ini kalau menurut pendapat kami loh ya, ini cuma pendapat kami aja, itu ada di bagian kerah leher. Andai saja dibuatkan kerah bermotif atau bermodel V ya, ini kemungkinan akan jauh lebih keren sih. Nah, menurut kalian berapa ratingnya jersey pramusim Persib ini dari 1 sampai 10? BTW soal harga kami belum tahu ya, sebab belum dapat info nih ini berapa harganya. Tapi katanya sih ini harga jersey-nya akan lebih mahal sebab ini cuma spesial edisi loh. Cuma akan dipakai 2 mingguan aja katanya. Jadi mungkin harganya akan sedikit mahal kali ya. Mungkin 800 sampai 1 jutaan kali ya. Tapi ya kita berharap justru jersey ini harganya lebih murah ya biar kita juga bisa ngebelinya. Untuk Adam Alis sendiri, ini jujur ya, kami di luar prediksi kami loh ya. Cuma waktu itu kan Teddy Cahyono sempat jumpa Nabil Hussein, ya mungkin aja bicarain hal itu. Cuma ini agak membingungkan juga sih buat kami, sebab di Transfermarkt itu Adam Alis itu ditransfer dari Arema ke Borneo sebagai status pinjaman loh ya. Lalu dipermanenkan sama Borneo nih. Kemudian Persib ini awalnya mau minjam nih Adam Alis, sebab kontraknya masih ada sampai Januari 2005. Tapi mungkin pihak Borneo FC nggak mau kalau pinjaman. Akhirnya pihak Persib pun mau nggak mau nebus Adam Alis ke Borneo FC. Dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan Gustavo dan Kocijan, apakah begitu pentingnya Adam Alis buat Persib sehingga Persib mau nebus Adam Alis dengan harga 4,35 miliar? Kami pribadi sempat beberapa kali mengkritik Adam Alis sebab perilakunya selama di Borneo FC ini justru jauh lebih barbar ya. Tapi entahlah, gimana nantinya kalau di Persib ya, apakah akan tetap barbar atau mengikuti seperti di Persib? Bicara soal Piala Presiden, kemarin ada yang nanya nih, apakah di Piala Presiden ini pakai VAR atau enggak nih? Kalau menurut Erick Thohir, di Piala Presiden ini pakai VAR. Itulah sebabnya kenapa cuma dipakai 3 stadion, ini SJH, Iwayan Dipta, dan Manan Solo. Sebab cuma 3 stadion ini selain yang memang tersedia, 3 stadion ini pun yang sudah memiliki VAR statis alias VAR yang tetap loh ya, bukan VAR mobil. Dan inilah rincian hadiah di Piala Presiden 2024. Juara 1 tuh hadiahnya 5 miliar. Juara 2 hadiahnya 2,5 miliar. Juara 3 hadiahnya 1 miliar. Dan peringkat 4 hadiahnya 500 juta. Uang pertandingan, nah setiap pertandingan di Piala Presiden ini semuanya dapat duit loh ya. Kalau menang dapat 500 juta, kalau imbang dapat 250 juta, kalau kalah pun dapat juga 150 juta. Jadi nggak ada yang pertandingan itu nggak ada yang dapat duit ya, semua dapat duit loh kalau di Piala Presiden ini.
Uang akomodasi atau uang transport pun dikasih nih, yakni 200 juta. Ini cuma buat tim-tim yang away aja loh ya, nggak termasuk tuan rumah. Berarti Persib dan Bali United nggak dapat ya. Persib dan Bali United itu cuma dapat uang tuan rumah dan uang panpel ya, sekitar 1 miliaran, termasuk Persis Solo. Nah, Persis Solo dapat double nih. Selain uang transport yang 200 juta, dia juga dapat uang pertandingan nanti, uang tuan rumah ya di final. Jadi sekitar 1,2 miliar nih Persis Solo dapatnya nih. Top scorer hadiahnya 250 juta. Pemain terbaik hadiahnya 100 juta dan pemain muda terbaik hadiahnya 50 juta. Jadi total hadiah di turnamen ini tuh sekitar kurang lebih ya 50 miliar rupiah. Wow, ini cuma ajang turnamen 2 minggu kok hadiahnya atau keluarannya duitnya 50 miliar sih. Sementara Liga 1 yang 1 tahun itu cuma 5 miliar atau 10 miliaran lah keluarnya duit. Ya, meskipun katanya hadiah juara di turnamen itu semuanya dari hadiah sponsor ya, bukan dari presiden atau PSSI. Tapi ya tetap aja tiap peserta di turnamen ini tuh harus bayar uang pendaftaran ya.